Jadi wajib kita kritisi kualitas menteri seperti ini karena benar-benar menyakitkan hati orang-orang desa. Orang desa jauh lebih makmur, lebih damai kok dibandingkan dengan orang miskin perkotaan gitu. Mereka bisa swaspada pangan sendiri, bisa menanam hasil pertanian yang bisa dimakan sendiri, bisa memelihara bebek, memelihara lele, memelihara ayam, telur, semuanya bisa. Ada empang untuk ikan di situ, bisa semuanya orang desa ini. Tidak perlu diajari, jangan mengajari bebek berenang Pak Menteri. Apalagi dengan cara menghina demi hanya ingin membantu atau membela program pemerintah yang dari niatnya baik tapi implementasinya sangat buruk, yaitu MBG. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Di akhir pekan ini, sebelum saya beropini, saya ingin mengajak Anda mengikuti statement atau pernyataan dari seorang menteri desa, namanya Yandri Susanto, ini dari Partai Amanat Nasional. Kita simak pidato yang menarik berikut ini. Makan siang bergizi itu untuk rakyat di desa itu sangat memerlukan, karena jarang selama ini penduduk desa itu setiap minggu itu bisa makan telur, makan daging ayam dan sebagainya. Semenjak ada MBG, alhamdulillah mereka merasakan manfaat. Sahabat Indonesia, setelah kita menyimak pidato Pak Menteri Desa ini, pertama kali respon saya adalah mengelus dada. Kok bisa seorang menteri desa menghina orang desa? Kok bisa pengetahuan menteri desa secetek itu? Saya tahu persis karena saya orang desa. Dulu orang desa sampai sekarang ini tidak pernah kekurangan makan. Sayur-sayuran ditanam di halaman. Kalau makan ayam seminggu sekali, ayamnya memang dipelihara. Telur ayam kampung tinggal ngambil dari kandang. Katakanlah satu keluarga punya 1 atau 2 ayam, bahkan ada yang lebih punya itu. Jadi narasi dari Menteri Desa ini gugur oleh realita masa lalu maupun masa sekarang. Betapa mirisnya seorang pejabat publik hanya karena ingin membela program MBG sampai membuat narasi sekonyol itu. Yang pertama harus saya katakan, ini betapa buruknya kompetensi seorang menteri desa. Menteri desa yang diambil dari politisi yang mungkin tidak memahami kondisi real dari pedesaan ya seperti ini. Yang kedua, Menteri Desa ini mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat-sangat buruk sekali. Tidak memahami konteks dari pernyataannya dan tidak memahami dampak daripada apa yang dibicarakan. Kalau membela MBG, program prioritas presiden, bukan dengan cara seperti ini. Jangan menteri desa seolah-olah menafikan atau menegasikan kenyataan bahwa tata kelola MBG yang dilakukan oleh BGN ini sangat buruk sekali. Ada berapa orang pejabat di BGN yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung jadi tersangka? Awalnya 3, nambah lagi. Ada polisi aktif, ada tentara aktif, ada ini, bagian ini. Mengenaskan sekali gitu. Jadi Menteri Desa ini harus diberikan pemahaman. Kalau banyak protes dari mahasiswa,
dari pengamat, bahkan dari saya juga, semata-mata bukan kita menolak program MBG Ansih. Yang kita tolak itu program itu dilaksanakan tanpa kajian, tanpa ada payung hukum, tanpa ada piloting, dan salah tata kelola, dan salah fokus penerima manfaat. Dari awal berbusa-busa saya menjelentrehkan hal ini. Programnya bagus, tapi eksekusi di lapangannya sangat brutal, buruk. Terbukti uang triliunan dikorupsi oleh pelaksana-pelaksana program MBG ini. Itu yang kita koreksi. Makanya kita minta moratorium. Hentikan dulu. Perbaiki sistemnya dulu dan perbaiki fokus dari penerima manfaat. Hanya daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dengan 1000 hari kelahiran pertama, balita. Hanya itu. Kalau itu terjadi dengan nilai manfaat yang lebih tinggi, satu porsi mungkin 25.000, 30.000, supaya asupan gizinya cukup, dananya tidak akan besar. Tidak akan ratusan triliun mengambil dana dari pendidikan. Karena apa? Jumlahnya, kuantitasnya kecil. Nggak seperti massal seperti sekarang. 63 juta orang menerima manfaat. Orang-orang di perkotaan, anak-anak SD, SMP, SMA, diberikan semuanya. Mereka tidak memerlukan itu. Tapi kenyataannya daerah 3T malah sedikit sekali dibangun. Dan MBG ini menjadi ladang pemburu rente dari program pemerintah. Yang bermain siapa? Pengusaha-pengusaha catering, investor-investor yang mencari cuan. Tidak salah, karena secara bisnis itu sangat menguntungkan, karena dari 15.000 yang nyampe ke penerima manfaat itu paling hanya 8-10 ribu, itu udah bagus sekali. Berapa keuntungan pemilik dapur SPPG? Dan ternyata itu pun masih dikorupsi besar-besaran. Itu poin yang kita protes. Berikan payung hukumnya dulu, lakukan kajian, evaluasi, piloting dulu, baru kita jalankan dengan baik. Karena apa? Ini bukan uangnya presiden, bukan uangnya menteri, bukan uangnya DPR, tapi uang rakyat yang dikumpulkan melalui APBN. Jadi pembelaan seorang menteri seperti Menteri Desa ini konyol sekali. Membelanya itu kurang cerdas. Harusnya seorang menteri bilang, oke, ini ada manfaatnya, tapi tata kelolanya perlu kita perbaiki. Kita menampung semua aspirasi dari masyarakat, masukan-masukan untuk perbaikan tata kelola, untuk perbaikan fokus penerima manfaat, tapi sebaiknya karena ini bermanfaat tetap dijalankan. Itu jauh lebih elegan daripada membuat narasi bahwa selama ini orang desa tidak pernah makan telur, makan ayam. Aneh ini menteri satu ini. Malu saya mempunyai menteri sekualitas ini. Kemewahan jabatan yang diberikan oleh negara dengan dukungan uang rakyat menghasilkan menteri yang tidak kompeten seperti ini. Ini bagi saya, memprihatinkan sekali. Menteri desa kok malah menghina orang desa. Orang desa tidak semiskin itu. Orang desa masih bisa swadaya pangan sendiri, swasembada pangan hasil mereka sendiri. Semua hasil kebun bisa dimakan. Saya dulu waktu SD makan tiwul dari gaplek, hidup kok, saya bisa jadi sarjana kok. Saya memelihara ayam. Seminggu sekali bisa dimakan ayam itu. Ada telur bisa saya ambil-ambil. Jadi ya jangan mengajari orang desa untuk swasembada pangan bagi mereka sendiri. Mereka sudah melakukan berpuluh-puluh tahun sebelum menteri ini lahir.
Jadi jangan menghina orang desa. Hanya semata-mata ingin membela MBG. Yang jelas amburadul tata kelolanya, amburadul implementasinya. Bayangkan, coba kita ngenes nggak sih? Sampai tray saja, food tray, ompreng untuk makan itu dikorupsi. Gila nggak? Kurang gila apa korupsi di negara ini? Dilakukan oleh oknum polisi, didukung oleh pimpinan BGN. Kurang gila apa? Bagaimana kita tidak mengkritisi polisi yang tugas pokoknya menjaga Kamtipmas sebagai aparat penegak hukum, malah sibuk membangun dapur MBG. Sudah 1.700 sekian, mau nambah lagi sekian ribu, tentara juga. Ini yang kita kritisi gitu loh. Serahkan pada ahlinya. MBG harus dikelola oleh orang ahli, orang gizi, orang yang mempunyai background akuntansi, bukan ahli serangga, bukan orang yang lulusan dari fakultas atau jurusan biologi. Kompetensi ini yang menyebabkan tata kelola MBG amburadul, Pak Menteri Desa. Mohon tahu. Dan Pak Menteri ini mungkin perlu saya ingatkan ini, dulu di awal jabatannya pernah menyalahgunakan kop surat menteri untuk mendorong istrinya menjadi bupati di salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Saya ingat itu. Lalu minta maaf. Aduh. Ya, presiden tidak berbuat apa-apa, tidak mengkritisi, tidak menegur. Yang menegur ya kita, rakyat. Jadi layak bagi rakyat untuk mengkritisi menteri yang mempunyai narasi sekonyol ini. Jadi wajib kita kritisi kualitas menteri seperti ini, karena benar-benar menyakitkan hati orang-orang desa. Orang desa jauh lebih makmur, lebih damai kok dibandingkan dengan orang miskin perkotaan gitu. Mereka bisa swaspada pangan sendiri, bisa menanam hasil pertanian yang bisa dimakan sendiri, bisa memelihara bebek, memelihara lele, memelihara ayam, telur, semuanya bisa. Ada empang untuk ikan di situ, bisa semuanya orang desa ini. Tidak perlu diajari, jangan mengajari bebek berenang Pak Menteri. Apalagi dengan cara menghina demi hanya ingin membantu atau membela program pemerintah yang dari niatnya baik tapi implementasinya sangat buruk, yaitu MBG. Jadi saya kira ini teguran saya sebagai rakyat, sebagai pembayar pajak kepada menteri yang membuat narasi yang membuat rakyat Indonesia geleng-geleng kepala. Kalau kita lihat di medsos itu banyak sekali orang yang marah dengan narasi menteri desa ini, karena seorang menteri desa yang tidak mensyukuri karunia dan tidak menyelami tugas yang dia harus menyejahterakan orang desa, menghormati orang desa, memuliakan orang desa. Itu harusnya menteri seperti itu yang dipilih oleh presiden, bukan seorang menteri yang menghina orang desa seperti menteri desa yang sekarang. Saya kira itu saja kegundahan saya, kegeraman saya pada Menteri Desa ini. Mudah-mudahan didengar oleh yang bersangkutan, oleh istana agar mengevaluasi. Pilihlah pejabat itu sesuai dengan kompetensinya dan latih mereka untuk berkomunikasi publik dengan baik. Kalau tidak bisa baik, lebih baik serahkan pada ahlinya anak buahnya sajalah. Menterinya kunci mulut, gak usah ngomong, daripada blunder dan memalukan seperti ini. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Selamat berakhir pekan. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.